Shalom, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat menyambut hari kasih karunia Tuhan untuk menjalani segala aktivitas dan berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas, kita berserah diri pada Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita untuk edisi Rabu 27 April 2022 yaitu dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang membawa hidup kami sebagai persembahan. Kiranya Allah berkenan. Kami bersyukur bahwa hanya kehendak Allah sendiri yang berlaku atas hidup kami. Kami boleh dimungkinkan untuk menikmati kuasa dan perlindungan dalam beristirahat. Dan juga hari ini kami dimungkinkan untuk bisa menjalani kehidupan dengan beragam aktivitas yang kami yakini di dalamnya berkat Tuhan telah tersedia. Saat ini Tuhan kami akan mendengar bersama firman-Mu yang akan menerangi langkah kehidupan kami, supaya dengan setiap gerakan aktivitas kami, kiranya itu boleh berkenan dan seturut dengan firman-Mu sendiri Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu ya Roh Kudus, arahkan kami dan mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya. Kami mohon pengampunan agar kami disucikan dan layak mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak ada seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni.
Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya lalu melakukannya dalam kehidupan. Amin. Jangan munafik. Jangan munafik. Itulah tema yang akan kita renungkan bersama melalui perikop yang sudah kita baca dan dengar bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti munafik ialah upaya berpura-pura percaya atau setia, padahal dalam hatinya tidak. Orang munafik adalah orang yang selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Orang munafik diumpamakan seperti ragi yang kalau ditaruh sedikit saja pada adonan, roti atau kue, maka adonan tersebut pastilah akan mengembang. Yesus mengajar muridnya bahwa sebagai pemimpin haruslah hidup benar dan jujur. Sebab kemunafikan suatu waktu pastilah terbongkar. Kesalahan yang ditutup-tutupi oleh manusia akan disingkapkan oleh Allah. Bagi orang yang karena kemunafikannya menyesatkan orang lain, bahkan membuat orang lain menjadi munafik, akan menerima hukuman yang berat. Karena dengan berbuat begitu, tidak ada bedanya dengan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus di sini berarti menolak menerima pengajaran kebenaran dari Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar jangan takut kepada para pemimpin yang munafik, yang menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Karena Tuhan sendiri yang akan menghakimi pemimpin-pemimpin tersebut. Bagaimana dengan kepribadian kita? Pengajaran Tuhan Yesus juga ditujukan kepada para murid-muridnya, termasuk kepada kita sekalian saat ini, bahwa jangan sampai kita tertular dengan berbagai kemunafikan yang kita lakukan seperti orang-orang Farisi yang mementingkan penampilan dan dirinya semata. Ingat, bila kita terseret kepada kemunafikan, bukan hanya diri kita yang dirugikan, melainkan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mempercayai kita sebagai murid-murid Tuhan pun akan ikut tersandung. Demikian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau dekat kami dan selalu mengajar kami, membimbing kami untuk menjadi anak-anak yang setia, yang tidak munafik. Kami tahu Tuhan dengan diri kami bahwa terkadang kami pun bersikap sebagai seorang munafik yang pura-pura menyatakan atau melakukan sebagai suatu yang tidak benar pada diri kami. Ampunilah kami Tuhan, dan kami rasa, tahu, yakin firman ini menjadi wujud pengasihan Tuhan dalam mengingatkan kami. Olehnya itu kami ingin untuk selalu hidup dalam kebenaran. Hari ini kami akan jalani Tuhan, kepadamu kami berserah. Kiranya dalam aktivitas kami, dalam berkreasi, dalam beristirahat, semuanya Tuhan yang akan menyatakan kasih, berkat, dan perlindungan bagi kami. Kami memohon kekuatan, kesehatan kepadamu Tuhan, supaya kami semua bersama dengan memiliki semangat dan kekuatan bisa mengangkat tugas-tugas dalam aktivitas hari ini. Berkati kami sekeluarga Tuhan, berkati pekerjaan kami, dan kami yang berada di dalam suatu pergumulan tertentu,
Kami percaya Tuhan mengenal, Tuhan merasakan, dan Tuhan punya rancangan untuk membebaskan kami, memproses kami untuk mengenal Dikau lebih dekat, dan menyatakan bagi kami bahwa sesungguhnya telah ada kuasa dari kebangkitan Yesus itu menjaminkan kami untuk bisa mengalahkan dan menghadapi segala tantangan hidup. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami, berkati mereka-mereka yang peduli dengan sesama mereka di lingkungan ataupun di tempat di mana Tuhan mengutus mereka entah bekerja, berusaha, dan melayani. Bapa di sorga, terus berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit. Tuhan beri kekuatan, kesabaran, dan keyakinan bagi mereka bahwa sesungguhnya penyakit tidak akan mengambil dan tidak akan membuat mereka kehilangan berkat daripadamu, supaya mereka tetap kuat berserah diri kepada Tuhan. Bapa di sorga, bersyukur untuk segala apa yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang boleh menikmati sukacita penambahan usia ataupun berkat-berkat lainnya, Tuhan akan semakin menyukacitakan mereka karena sesungguhnya sadar bahwa semua itu berasal dari Allah. Kami berdoa untuk persekutuan kami sebagai satu jemaat. Tuhan berkati kami semua sehingga masing-masing kami mengambil bagian dalam pelayanan dengan talenta dan dengan tugas yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan berserah kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jalanilah kehidupan hari ini dengan penuh semangat, kekuatan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Karena sesungguhnya orang yang berjalan bersama Tuhan akan selalu mendapatkan berkat-berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.